3230 33160487 akan melakukan micro teaching dengan materi teori FSEPR bentuk molekul. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, mohon untuk ketua kelas memimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Menurut kepercayaan masing-masing berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum itu Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Apakah ada yang tidak masuk? Oke, kita absen aja ya. Intan, Hadir Ibu. Novita, Hadir. Febriana, Hadir. Rizky, Hadir Bu. Gendis, Hadir. Alia, Ada. Oke, alhamdulillah ya masuk semua. Ibu mau nanya kabar ke kalian. Gimana perasaan kalian hari ini? Apakah semangat atau sudah loyo nih? Aduh, harus semangat karena hari ini kita akan belajar seru. Ibu sudah menyiapkan suatu kegiatan yang seru buat kalian. Sebentar ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang teori tolakan pasangan elektron atau kita sebut dengan teori FSEPR. Sebelum itu, Ibu ingin kalian mengisi tes diagnostik tersebut. Ini tuh hanya sebagai apakah kalian sudah tahu pengetahuan apa yang perlu kalian pahami untuk materi kali ini. Bisa di-scan dengan HP kalian masing-masing. Ibu kasih waktu 5 menit. Ini tidak mempengaruhi nilai kalian, ini hanya sebagai gambaran bahwa kalian sudah siap atau tidak. Sudah Ibu. In chemistry, we're often worried about the shapes of molecules. Something is tetrahedral or trigonal biplanar. Why do we care about the shape of a molecule? And the reason is that molecular shape tells us about the distribution of electrons within that molecule. It has a large dipole and is strongly attracted to other water molecules, making water a liquid at room temperature. CO2. Oke, Ibu mau tanya nih, siapa yang tadi pagi udah minum air putih? Saya. Kalian tahu nggak bahwa air putih ini bisa melarutkan gula, garam, bahkan alkohol? Mengapa air bisa dikatakan sebagai pelarut universal? Ada yang tahu? Tidak. Jawabannya ada di bentuk molekul. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana sih bentuk molekul dari air. Kan kalian tadi udah tahu di video ini bahwa air memiliki bentuk molekul bengkok. Mengapa hal itu terjadi dan bagaimana kita bisa mengetahui bahwa air memiliki bentuk molekul yang bengkok? Jadi hari ini kita akan belajar mengenai teori FSPR dan bagaimana kita memprediksi menjelaskan bentuk berbagai molekul serta memverifikasinya menggunakan simulasi PET. Oke, Ibu ada kegiatan yang akan mungkin menarik buat kalian. Jadi Ibu minta 3 partisipan siswa untuk maju terlebih dahulu, nanti Ibu jelaskan. Saya Bu. Oke, Gendis. Selanjutnya? Saya Bu. Oke, bisa maju. Mungkin beri tepuk tangan untuk ketiga siswa. Oke, jadi akan Ibu jelaskan. Di dalam sini akan ada 3 bentuk. Akan ada 3 bentuk molekul. Ingat-ingat ya, pertama ada molekul air, NH3 sama CH4 atau metana. Jadi kalian akan menutup mata dan meraba-raba di dalam sini sama memprediksi struktur Lewis dan akan dituliskan di papan tulis. Siapa yang mau duluan? Aku. Malah. Oke, Gendis. Bisa tutup mata ya. Apa ini? Ada tikusnya. Ya wes, udah. Bisa Bu. Udah.
Febri berarti sisanya ya. Ini bisa di Duh, susah banget Bu, ini banyak. udah. Nanti gini bentuknya tuh banyak. Oke, Oke, good. Yes, bisa. nggak boleh. Awas sampai struktur lagi. Baik, sepertinya semuanya sudah menuliskan memprediksi struktur Lewis dari ketiga molekul tersebut. Kita lihat apakah jawaban kalian ini benar atau salah. Kita mulai dari Gendis dulu. Gendis tadi merasa mendapatkan molekul NH3. Jadi bentuknya seperti ini. Jawaban Gendis benar. Kemudian ini tadi Febri ya. Ya Bu. Febri tadi mendapatkan metana seperti molekul yang Febri pilih yaitu ini, sama bentuk molekul yang Intan pilih ini. Sepertinya ini ada yang kurang karena H2O ini memiliki dua pasang PEB. Tidak apa-apa. Tepuk tangan dulu ya. NH3 ini memiliki bentuk molekul trigonal piramida, kemudian CH4 ini memiliki tetrahedral, sama H2O ini memiliki bentuk bengkok. Jadi hari ini kita akan belajar tentang mengapa sih padahal mereka ini memiliki 4 domain elektron, tapi mengapa bentuk-bentuknya berbeda. Oke, Ibu akan menjelaskan materi agar kalian. Jadi, untuk prinsip dasar teori FSEPR ini dikembangkan oleh Sidwick dan Powell pada tahun 1940 yang bertujuan untuk memprediksi bentuk molekul berdasarkan polakan pasangan elektron. Jadi, dalam teori FSPR ini dijelaskan bahwa elektron di sekitar atom pusat saling tolak-menolak sehingga mereka cenderung berada sejauh mungkin satu sama lain dalam ruang. Kemudian, dengan memahami cara pasangan elektron berinteraksi, kita dapat memprediksi bentuk molekul berdasarkan jumlah dan jenis pasangan elektron yang berada di sekeliling atom. Teori FSPR ini sangat penting dalam kimia molekuler karena membantu ilmuwan dan siswa memahami bagaimana struktur molekul mempengaruhi sifat dan reaksi kimianya. Jadi yang kalian tulisan tadi bahwa molekul H2O itu memiliki PEI atau pasangan elektron ikatan, yakni pasangan elektron yang digunakan untuk berikatan. Dan juga H2O ini memiliki satu PEB, di mana PEB itu pasangan elektron bebas adalah pasangan elektron yang tidak digunakan untuk berikatan. Sedangkan NO2 itu memiliki satu PI tunggal sama satu PI rangkap dan memiliki di atom O sini memiliki 3 pasang PEB, sedangkan di atom O sini memiliki 2 pasang PEB. Kemudian ini adalah geometri molekul berdasarkan daerah elektron. Jika memiliki 2 daerah elektron, maka itu berbentuk linear. Jika 3, trigonal planar. Jika 4, tetrahedral. Jika 5, trigonal piramidal. 6, oktahedral. Begini adalah tabel-tabel bentuk dari molekul. Jadi kalian harus menghafalnya agar kalian tahu di mana bentuk molekul dari suatu. Oke, kita masuk ke langkah memprediksi bentuk molekul. Yang pertama benar, yang pertama tadi yaitu menggambarkan struktur Lewis dari suatu molekul tersebut. Kemudian kita menghitung PI dan PEB-nya. Kemudian kita tentukan tipe molekul tersebut.
bagaimana gambaran gimana sih bagaimana sih PEB sama PEI itu mengelilingi suatu molekul. Untuk itu kita bisa melihatnya pada simulasi interaktif yakni PET. Kemarin kan Ibu menyuruh kalian untuk membawa laptop masing-masing, apakah sudah dibawa? Sudah. Boleh dikeluarkan. Kita akan belajar bagaimana simulasi PET membentuk suatu molekul. Sudah Belum, masih mau gitu loh. bisa diakses di Itu apa dua aplikasi? ini sebuah web gratis. Jadi kalian ini bukan hanya tentang bentuk molekul, ini juga kalian bisa misal mau belajar tentang pH atau kalian bisa mengeksplor ini. Gratis ya ibu itu. Ya benar, ini gratis. Ntar ibu bentar. Ya aman-aman. Itu lama ya baru ini. Kalau kesulitan bisa angkat tangan sama ibu bantu. Yang mana Bu? Ini molekul shapes-nya ada. Kalian bisa sebentar. Nah itu. Buka ya. Kita belajar hari ini yang molekul shape saja, jangan yang basic. Enggak, punya wifi kok. Di wifi sekolah. Sebentar ya. Sebentar ibu masih lagi. Ya, kalian bisa. Yang mana? Jadi dalam pet ini kalian bisa menambahkan, misal ya ini ingin menambahkan ini dulu deh. Ini kan memiliki 2 PEI ya. Jadi kalian bisa menekan ini elektron geometri, maka ia berbentuk linear. Sedangkan molekul geometrinya juga linear. Kalau kita menambahkan satu lagi, ya bentuknya kok berubah. Ini yang benjol itu apa ya ibu? Ini tuh yang tadi PEB. Misal kalau ini ada satu PEB, maka elektron geometrinya tetrahedral, sedangkan molekul geometrinya diagonal piramidal. Kita bisa tambahkan lagi, berubah lagi. Jadi ibu kasih kalian untuk bereksplorasi 5 menit. Oke, setelah kalian eksplorasi pet ini, ibu ada LKPD yang harus kalian kerjakan ini secara kelompok. Main pet aja Bu. Sudah ya, kita kan udah eksplorasi pet. Jadi ibu ingin tahu kalian itu sudah paham atau cuma bermain-main saja. Ini akan ibu bagi menjadi 2 kelompok. Intan, Novi, Febri satu kelompok, Rizky, Gendis alias kelompok Kumpulkan besok. hari ini karena ini singkat saja. Ini Yang berwarna Bu. ya. Jadi isi dari LKPD ini di sini kalian akan diharapkan untuk menggambar struktur lattice dan menentukan notasi AX, NEM sama prediksi bentuk molekul menggunakan teori FSDR, verifikasi prediksi menggunakan simulasi N, sama menganalisis pengaruh PEB terhadap sudut tindakan. Jadi kalian bisa isi secara berkelompok. Untuk tabel investigasinya ini bisa kalian isi dengan struktur Lewis, kemudian jumlah PEB, PI-nya, sama notasinya, sama prediksinya. Jadi selama mengerjakan LKPD ini kalian diharapkan dapat membuka pet ini karena di sini ada bentuk aktual dari pet itu seperti apa. Kalian tuliskan sesuai ininya, sama kalian disuruh mengisi pertanyaan analisis apakah prediksi FSPR kalian itu sesuai dengan data PET atau jika tidak sesuai itu mengapa. Kemudian kalian disuruh mengurutkan sudutnya sama kesimpulan investigasi. Ayo kayak diskusi. Kesulitan Enak tiga iki. Enggak ada. Tadi kan enggak sih? Nyoba. Tiga itu enggak sih? gimana simulasi tanya tadi? Seru, bisa dimain-main. Iya. Oke, ibu ke kelas dulu ya. Intan kok gak ngerjain? Kan ini kan kelompok. Aku enggak ndelok ta. Terus yang H2O kan Oh.
bener. Sudah Gini ya? Iya iya bener. Sudah semua? Sudah. Oke, kita presentasikan. Jadi kita bagi dua kelompok. Ini untuk kelompok Novita bisa membacakan tabelnya, kelompok Vicky bisa membacakan pertanyaan analisis. Kalau salah gimana Bu? Gak apa-apa, di sini tempatnya belajar. Untuk kelompok Novita bisa maju terlebih dahulu membacakan. Novita belum maju. Ayo Novita. Iya tadi kita hari aja Bisa dibacakan. Dari kemarin kamu nggak cuma maju di kursi aja loh. Sambil tutup mata. Tutup mata nak kalau maju yang Iya, Nov, halus. Oke. Nah, yang pertama yaitu amonia. Struktur Lewisnya kayak gini. Nah, jumlah PI-nya 3, jumlah PIB-nya 1, notasinya AX3E. Terus prediksi bentuknya piramida trigonal dengan prediksi sudut 107 derajat. Terus bentuk aktual PET-nya itu piramida trigonal juga dengan sudut aktual 107 derajat. Oke, tepuk tangan untuk pertanyaan analisis bisa dijawab oleh kelompok. Jadi siapa yang maju? Saya Nanti Ada. Bisa. Ada. Presentasi. Kita benar. Harus berenang. Kalau kamu benar kita benar. Jawaban kami itu Ya, prediksi VS EPR sesuai dengan data PET, di mana teori VS EPR sangat akurat dalam memprediksi bentuk molekul karena didasarkan pada prinsip tolak menolak pasangan elektron. Semua molekul yang diprediksi seperti tetrahedral, piramida trigonal, terus ada bengkok, linear dan trigonal planar itu sesuai dengan hasil simulasi PET, termasuk prediksi sudut ikatannya yang mendekati nilai aktual. Untuk soal yang kedua yaitu mengapa sudut ikatan H2O lebih kecil dari NH3, NH3 lebih kecil dari CH4. tepuk tangan untuk kelompok Alia. Yeay. Oke, kalian sudah mengerjakan LKPD dan juga sekarang Ibu ini memberikan kuis pemahaman. Apakah kalian benar-benar memahami pelajaran pada pagi hari ini? Terus kalian bisa. Jadi kalian bisa scan barcode tersebut, ada 10 soal bilan ganda yang harus kalian kerjakan. Sekarang bisa kalian isi refleksi untuk feedback buat Ibu, apakah dalam menyampaikan materi ini Ibu kurang jelas atau sudah jelas terus. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya. Hari ini telah mengikuti pelajaran dengan baik. Untuk pertemuan berikutnya, kalian akan belajar mengenai geometri domain elektron versus bentuk molekul aktual. Juga besok kalian akan membuat sebuah bentuk molekul dengan bahan-bahan yang nanti akan Ibu kirimkan dalam grup. Oke Bu. Jadi untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan sampai sini. Apabila ada salah kata atau perbuatan, Ibu mohon maaf. Bisa untuk ketua kelas dibimbing untuk doa sebelum kita mengakhiri kelas. Sebelum mengakhiri kelas, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat